Baru mau patungan, tiba-tiba, tunggu dulu guys. Ini ada yang nelpon sponsor, dia denger kita mau bikin channel. Gara-gara sesi foto ini. Kita kembali lagi. Jadi setelah jurnalis tulis, berhenti jadi konsultan untuk sales mobil, akhirnya berhenti lagi. Sekarang nge-review mobil lewat digital, lewat website Auto Driver. Jadi Auto kita Driver. website dan YouTube channel. Oh itu udah mulai dari situ? Iya, mulai dari situ. 2015. Jadi kita website itu untuk berita, untuk review kita benar-benar di YouTube channel. Oke. Benar-benar tanpa cetak sama sekali, dan kita mikir waktu itu orang sekarang internet udah murah, internet udah kenceng, dan nature-nya orang, mereka lebih seneng nonton dibandingkan baca. Jadi tinggal apa yang biasa kita tulis, kita terjemahkan ke video. Itu gampangnya, begitu ketemu kamera itu emang harus dilatih. Terus mobil apa pertama dulu? Mobil pertama di Auto Driver yang direview itu Mercedes-Benz CLA 200. CLA 200, masih cakep tuh sampai sekarang. Iya, 2014 waktu itu mobilnya. Kita kita tayanginnya di 2015. Sekarang kan media ada beberapa saat buat bikin dummy-dummynya gitu kan. Kemudian lu setelah berapa episode mulai lancar? Jadi untungnya pada saat di Autobild, dari 2012 Autobild itu sudah mulai bikin YouTube channel. Oke. Tapi memang waktu itu hanya iseng-iseng lah masuk di dunia digital. Iseng-iseng itu, dan hampir nggak ada yang mau jadi hostnya gitu. Oke. Justru gue yang selalu gue deh hostnya, walaupun masih gagap, tapi gue deh hostnya supaya belajar di depan kamera. Jadi alhamdulillah pas Auto Driver itu mulai jalan, itu udah lumayan dapat nama di channel sebelumnya, dan di Auto Driver itu tinggal disempurnain lagi. Jadi nggak gampang lo tiba-tiba menjadi seorang reviewer mobil, walaupun juga dengan kemampuan ilmu yang luar biasa. Bagaimana mengenal penonton lu tuh ya? Itu apa masukan-masukan pertama tuh waktu mereka nonton tuh? Jadi apanya? Jadi untungnya gue itu pertama kali bikin review mobil itu di channel yang sebelumnya itu di tahun 2012. Ketika itu review mobil juga masih sangat sedikit. Jadi gue nggak dibandingin sama orang lain. Jadi itu membangun semangat gue. Wah, akhirnya ada yang nge-review mobil ya di YouTube. Wah, teruskan Gan gitu kan. Jadi semangat. Padahal kalau sekarang gue lihat video gue yang dulu, waduh, kalau gue kayak sekarang gini, tampil di YouTube sekarang udah pasti dicelanya habis-habisan. Tapi nggak apa-apa, jangan takut dicela, karena celaan orang itu kadang-kadang bisa jadi input buat kita supaya makin bagus ke depannya. Betul. Gitu. Dan memang beda kalau di TV dulu, wah begitu kita nggak bagus 6 episode, 12 episode, langsung putus, stop. Kalau ini, lu punya waktu untuk memperbaiki. Iya kan? Dan makin lama semua reviewnya semakin teratur. Semakin jelas. Kita tuh kalau dengar Fitra ngobrolin itu bisa membayangkan gitu mengenai interior, jaraknya. Saya kan tingginya 177 ya kan. Ini buat saya kan itu bukan slogan ya. Itu bukan slogan. Itu informasi supaya orang tahu. Ya kan? Artinya bisa membayangkan kan dia bilang 177, gua 170. Gua pendekan dikit, Fitra aja enak apalagi gua kan gitu kira-kira. Enggak, gue pernah iseng googling nama gue, keluar Wikipedia kan, memang ada di Wikipedia, dan Wikipedia itu kan update. Tiba-tiba Wikipedia terakhir gue baca gitu, Fitra Eri adalah jurnalis bla 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 bla, dikenal dengan motonya atau slogannya saya tingginya 170. Itu bukan moto hidup gue. itu informasi yang gue sampaikan supaya orang punya bayangan space-nya tuh seberapa gitu. Moto hidup tinggi gue 177. Tapi memang gitu. Kita menikmati lah, karena kalau udah sering dan dari dulu udah tahu polanya, jadi cara menyampaikannya semua dari mulai eksterior, interior, terbayang apa yang disampaikan jujur. Nah, soal jujur, gue kemarin kita pernah cerita berdua. Arti kejujuran dalam lu memberikan review. Jadi sebenarnya memang nilai-nilai kejujuran tidak hanya dalam review, dalam kehidupan aja kita harus jujur gitu kan. Karena kejujuran itu walaupun bisa membawa kita pada kepahitan, tapi lama-lama pasti kita akan mendapatkan manisnya dari kejujuran itu. Tapi di dunia review, jujur itu bisa membuat kita jadi maju, dan ketidakjujuran bisa seketika membuat kita jatuh. Misalnya nih, kita nge-review gelas mereknya NIC nih, terus dari NIC-nya datang, nih gue punya gelas, tolong di-review dong, tapi gue bayar lo ya, bagus-bagusin, oke.
Terus yang jelek dari gelas ini gue bilang bagus. Wah. Oke. Gue bilang wah ini gelasnya nih tahan pecah, ini bagus dari material berkualitas. Orang gara-gara review gue dia beli. Iya. Pecah terus gelasnya. Iya. Abis itu dia, oh artinya gue nggak bisa percaya dia. Yes. Tapi kalau misalnya gue nge-review sesuatu, kelebihannya gue sebut, kekurangannya gue sebut, abis itu orang tertarik buat beli, dan ketika beli yang dirasakan sama seperti yang gue review, dia akan ngomong ke temennya, lu mau beli mobil? Lu tonton dia deh. Itu bener tuh, gue beli mobil dari dia, bener tuh plus minusnya tuh. Nah, itulah yang pelan-pelan dibangun reputasi itu. Nah, banyak yang tergoda sama uang cepat. Nah, ada tawaran uang cepat, reputasi dipertaruhkan, dia udah tahu ini bukan barang bagus, tapi dia tetap terima uangnya, dia bilang bukan barang bagus, tapi dibilang barang bagus, itu akan cepet hancurnya. Kenapa dia tahu nggak mau bikin gitu? Karena emang reputasinya juga belum ada. Jadi buat dia, kenapa gua nggak bohong, reputasi juga belum punya, katanya gitu. Dan akhirnya inilah yang membedakan reviewer senior dan kemudian yang trusted gitu ya, yang terpercaya. Jadi anything you say itu akan dinilai sebagai sebuah poin tersendiri. Orang akan percayakan itu. Betul. Nah, ini menarik. Ini yang membuat teman-teman kalau mau membuat YouTube channel di semua konten, mau kontennya komedi, mau kontennya soal rumah dan lain sebagainya, soal musik, kejujuran dalam menyatakan itu penting banget. Catat kalau itu motivasi hidup benar kalau itu ya, bukan yang tinggi saya 177 ya kan. Itu juga jujur. Itu juga jujur. Oke, dan kita ini ada 2 foto nih di belakang nih ya. Ini keren nih ya kan. Ini Jimny baru, ini juga ini kalau di review nih salah satu yang unik. Mobil dibeli, setelah sekian bulan harganya naik nih. Ya, iya ini karena kan? supply demand-nya nggak berimbang, supply-nya terlalu sedikit dibandingkan demand-nya. Tapi barang nggak ada yang nggak ada yang jual. Jadi ini gue beli 328 juta rupiah. Kalau sekarang mau gue jual 500 juta rupiah langsung laku. Betul kan? Kan aneh, padahal mobil udah bekas gitu. Justru ini menurut gue yang salah. Lu ada nggak yang kayak begini dulu, sempat unik kayak begini? Jadi ada. Dulu. gitu. Dulu, jadi kuncinya itu kalau indennya lama, harga pasti naik. Itu istilahnya upping price. Oke. Kadang-kadang ada produk-produk baru, bahkan ada beberapa mobil ada produk baru, saking besarnya permintaan di depan, sampai orang kalau pesan baru bisa dapat 7 bulan, 8 bulan. Oke. Nah, orang yang mau cepat biasa rela bayar lebih tinggi. Mahal. Itu upping price. Tapi biasanya setelah 1 tahun semuanya normal lagi supply-nya. Yang ini nggak normal, nggak normal sampai sekarang, iya. Luar biasa nih. Ini Jimny ini, kalau dulu yang tua ya, namanya Jimny Jangkrik. Jimny Jangkrik, tapi ini enggak lah, ini udah bagus. Ini cerita lu lagi foto di mana nih? Ini kita foto di lapangan golf, di Sentul Highland Golf nih di daerah Bukit Sentul. Oke. Ini kita sesi foto untuk bikin Jimny Challenge waktu itu. Mendadak gue, Om Mobi, Ridwan, sama Arif Muhammad, sebetulnya semuanya punya Jimny. Kita semua sama-sama punya channel YouTube, kita sama-sama suka otomotif, terus kita bikin challenge yuk. Challenge apa? Udah pakai challenge pakai Jimny aja, atau kita bikin challenge ini. Ya udah oke, tapi kita bikin agak serius yuk. Jadi ya udah bikin sesi foto dulu di sini buat teasernya gitu. Nah, terus sampai ke lu jalan touring sampai berempat bikin tadinya nggak berpikir sejauh itu. Berpikir di Jabodetabek aja. Udah bikin challenge lucu-lucuan pakai Jimny gitu ya. Berapa sih biayanya? Kita patungan ya, kita patungan. Baru mau patungan, tiba-tiba tunggu dulu guys. Ini ada yang nelpon sponsor, dia denger kita mau bikin challenge gara-gara sesi foto ini. Dia denger, dia mau sponsorin. Oh ya udah. Akhirnya yang tadinya kita mau patungan, kita malah dapat sponsor. Dan setelah tayang, ternyata 7 dari 8 episode itu masuk ke trending. Akhirnya sponsornya datang lagi, akhirnya udah kita malah bikin jadi reguler. Sekarang season 1 itu Jimny Challenge, season 2 kita bikin Cabriolet Challenge di Bali, season 3 kita bikin 100 juta challenge. Luar biasa. Sampai jadi gitu, kalau lu udah bisa mendirect market ya, bikin yang iseng-iseng itu kepikirannya malah jadi duit gitu. Iya, kita juga bingung, malah yang sesuatu yang kita pikir cuma mau kita kerjain iseng malah jadi tren. Jadi sekarang challenge otomotif tuh jadi diikutin oleh beberapa channel juga, mereka bikin challenge juga gitu ya. Kita senang juga bisa bikin trending di dunia otomotif, dan kita bisa membuat video otomotif tuh masuk ke trending YouTube, karena trending YouTube biasanya kan artis-artis semua kan. Tiba-tiba ada konten otomotif di situ. Asik tuh kalau gue bilang. Justru sekarang gue menunggu challenge berikutnya. Kemarin tadi udah kita ngomong kalau dulu ada
hunting informasi di mobil melalui radio zaman dulu ya. Oh dulu. Apa namanya? Mustang Rendezvous. Radio Mustang Rendezvous. Radio wisata, tapi petunjuknya tuh dari radio. Asik. Seru banget. Zaman dulu kita mulai sekitar jam 7 jam 8, habis itu kita keliling cari clue, cari titik. Dulu ikut Mas. Gue ikut. Gue sempet cluenya ada yang gue ikut kakak sepupu gue masih kecil banget. Ada lagi. Nah, oke. Kalau yang ini yang Eterna ini apa nih? Nah, ini bukan Eterna gue, tapi ini Eterna sejenis dengan yang gue beli untuk 100 juta challenge. 100 juta challenge. Dan akhirnya season saat ini gue juara kedua di sini. Juara satunya Om Mobi di Cabriolet Challenge, gue juga juara kedua, juara satunya Arif Muhammad. Akhirnya pakai Eterna yang kayak gitu, gue juara satu di 100 juta challenge. Plus 100 juta. Uang 100 juta ada hadiahnya. Plus dikasih hadiah uang, dan yang paling cenengin sih karena juara satu dapat 2 mobil lawan. Boleh milih yang mana? Lu milih mobil siapa kan? Gue milih mobil Om Mobi sama mobilnya Arif Muhammad. Lu ambil BMW itu? Om Mobi apa? Om Mobi Toyota Crown. Oh, Crown. Iya. Kenapa lu pilih Crown? Karena Crown-nya masih bagus. Karena Ridwan itu pakai BMW 528, pas di challenge terakhir itu udah tabrak-tabrakan sama gue, lampunya udah pecah segala macam, jadi nggak gue pilih yang itu. Nggak nafsu. Oke, nah 100 juta challenge, kita masih menunggu challenge-challenge yang lain dari Fitra, karena buat gue sih, sekarang nonton YouTube itu nggak sekedar pengen cari informasi yang terkini gitu, tapi gue pengen juga cari yang lain daripada yang lain gitu, tontonan daripada yang makanya kan kita coba mengemas sesuatu, bungkusnya memang otomotif, tapi kita coba mengemas sesuatu yang ada unsur hiburannya, bisa dinikmati seluruh keluarga, jadi kayak bahasa tuh maki-makian segala macam tuh kita hindari, karena kita tahu bahwa akan ada anak juga yang nonton di situ, terus kita selipkan edukasi tentang otomotifnya juga. Dan kita bikin seperti web series yang ada tegang-tegangnya juga, menantikan episode berikutnya gitu. Jadi udah industri baru guys. Jadi dari sekedar nge-review, bukan sekedar, dari mereview mobil, kemudian terpikir kreativitas membuat challenge, lama-lama jadi web series. Tapi intinya kita sama-sama pengen nih, teman-teman yang berempat juga pengen bikin konten-konten yang positif. Iya, gitu. Kita nggak bisa cuman menghujat konten negatif. Kalau kita tidak suka konten negatif, ya kita banjiri YouTube dengan konten positif. Itu harus begitu. Makanya NIC Coffee juga hadir. Tepuk tangan dong. Sorry. Lu katanya mau nanya tadi. Sekarang begitu sini tegang. Oh, boleh tanya. Kan waktu itu nge-review mobilnya Bung Karno. Dan ada proses panjang kan pasti belajarnya, karena bukan mobil yang pas udah lahir udah ada duluan mobil pas udah lahir. Penasaran sama proses belajarnya, sama alasan mungkin bisa diundang ke sana. Iya, jadi itu salah satu yang paling berkesan itu nge-review mobil pertamanya Presiden Soekarno. Yes. Itu apa tuh? Mobil apa tuh? Buick. Oke. Nah, itu mobil sebenarnya tadinya punya Jepang. Oh. Pas Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Indonesia kan waktu itu kan Jepang lagi habis dibom atom, jadi vacuum of power ya. Yeah. Ini gue tahu dari sejarah, bukan karena gue udah lahir. Dari sejarah gitu. Jadi vacuum of power, jadi kan Jepang tidak ada di Indonesia, tapi mobil itu masih ada. Mobil itu punyanya pejabat Jepang. Tiba-tiba sahabatnya Bung Karno, saya lupa namanya, maaf sekali, ngedatengin si mobil itu. Kebetulan supirnya orang Indonesia. Hey, Indonesia sudah merdeka, kita udah punya presiden sendiri sekarang, ini punya Jepang, dan ini mobil, presiden akan sangat berterima kasih kalau ini mobil yang pas buat presiden kita. Akhirnya karena nasionalismenya, supirnya juga menyerahkan mobil itu dibawa ke Bung Karno dan bilang, Bung Karno, inilah mobil yang tepat untuk Presiden Republik Indonesia. Jadi itu mobil sangat bersejarah. Nggak pernah mimpi dulu bisa jangankan nyetir, bawa keluar mobil itu dari sarangnya aja tuh nggak. Di mana? Di Museum Juang. Oh, di Museum Juang. Di Museum Juang, itu mobil di Museum Juang. Saya pernah lihat dulu waktu kecil gitu ya, karya wisata kan, oh ya mobilnya Bung Karno. Nggak, tiba-tiba kita ditelepon sama Museum Kesejarahan. Ternyata banyak orang dari Museum Kesejarahan juga mungkin nonton konten gue. Mas Fitra, boleh nggak nge-review mobil Bung Karno? Wah, boleh banget dong gitu kan.
Malah kalau buat negara kayak gini no charge at all gitu kan. Saya nggak terima bayaran kalau buat mobil negara gini, saya udah merasa terhormat dan datang ke sana disangka gue itu cuma datang ke dalam ruangannya terus nge-review ini mobilnya apa. Ternyata mereka menyiapkan mobil itu dikeluarin. Mobil itu biasanya dikeluarin cuma tanggal 17 Agustus buat parade, itu pun harus orang yang memang memegang mobil kuncennya itu. Jadi orang selain orang museum kesejarahan yang pernah bawa mobil itu, kalau nggak salah cuma Pak Tri Sutrisno sama saya. Tiba-tiba mobilnya dikeluarin, dinyalain terus, ini boleh dibawa? Siapa silakan. Itu antara seneng sama deg-degan. Ini bisa jadi konten YouTube bagus banget. Dan bisa kalau sampai nabrak di jalan, bisa dihujat satu Indonesia ini, merusak barang sejarah. Deg-degan juga. Kemana mobil pertama Presiden RI rusak ditabrak Fitra RI. Tabrakin Fitra RI. Itu sampai ratusan tahun mungkin akan ada. Aduh, deg-degan aja. Tapi akhirnya hati-hati. Lu bawa keluar? Bawa keluar. Oke. Bawa keluar. Terus lu video gitu. lagi sambil dibawa gitu? Lu bikin video? Iya, bawa video. Jadi itu pertama kalinya mobil itu kemasukan GoPro mungkin ya. Nggak pernah dalam mimpinya mobil itu pas dibuat di pabrik tuh ada kamera dari tahun 2020 ada di situ gitu ya. Udah jalan, terus akhirnya balik lagi dan terharu gitu begitu naik itu mobil tuh, bukan cuman ngerasa, naik mobilnya Bung Karno, tapi ini yang pernah duduk di belakang ini bener-bener Presiden orang yang membangun Indonesia jadi sekarang gitu loh. Wah itu tidak ternilai. Walaupun secara view itu bukan yang paling banyak di YouTube, tapi itu view-nya lumayan banyak dan itu salah satu yang saya paling suka video itu. Kebayang ya, kita bisa ngerasain pada waktu zaman itu ya, suasana negara jalan juga masih kecil-kecil, mungkin pakai tanah gitu. Udah ada mobil itu, bagaimana presiden nikmatin, lu berasa jadi supir presiden. Iya. Kalau gue bilang, gue posting di Facebook, kalau gue hidup di tahun 40-an dan punya pekerjaan yang enak kayak sekarang, gue rela ngelepas pekerjaan ini buat cuman jadi supirnya si Bung Karno. Wow, ini toh. Yo, ini Soekarnois kalau begini. Enggak, bukan Soekarnois, tapi dia pemimpin Indonesia baru merdeka. Abis itu mobilnya keren banget. Itu mobil zaman itu mobil termewah mungkin zaman itu. Lebih ke mobilnya. Kita belakangan ini, mobil klasik naik lagi ya? Oh iya, mobil klasik naik lagi. Semenjak lu mulai nge-review kali? Enggak juga. Jadi memang banyak kebetulan di tahun ini orang-orang yang sudah mencapai posisi sukses secara finansial, secara jabatan, mungkin orang yang hidup di tahun 90-an, 80-an. Iya. Pas kecilnya. Iya. Yang ketika itu mereka punya mimpi. Nah, makanya sekarang mobil 90s jadi sasaran. Yes. Mobil 90s, apalagi mobil 90s itu cukup revolusioner karena di 90s itu saat-saat awal injection bahan bakar itu diperkenalkan. Dari karburator ya. Saat-saat awal mesin 16 katup itu diperkenalkan. Kemudian dari segi desain juga desainnya modern 90-an dibanding 80-an. Makanya sekarang banyak orang kayak kembali ke masa lalunya dengan membeli mobil 90s. Gue juga ada mobil 90s. Lo juga beli mobil 90s. Teman-teman gue rata-rata yang hidup zaman kecil di 90s pasti ada mobil 90s yang dia punya. Menurut gua memang ada desain dan waktu yang dibawa bersama dengan mobil itu gitu ya. Jadi begitu mobil itu lewat juga sekarang nggak ketinggalan zaman. Dan gitu. Secara teknologi mesin, mobil 90s itu mobil 80s akhir 90s itu teknologi mesinnya sudah cukup reliable. Iya. Tapi tidak serumit mobil sekarang. Jadi masih bisa di-maintain gampang. Dan juga spare partnya juga rata-rata masih murah, bisa dipakai juga untuk berbagai jenis mobil sejenisnya gitu ya. Dan satu ciri khas mobil 90-an, rata-rata mobil 90-an sama 80-an akhir, itu dashboardnya rendah. Oh, dashboardnya, gitu ya? Iya. Lo perhatiin. Dashboard mobil zaman itu tuh rata-rata rendah, rata-rata ya. Gue waktu itu soalnya belajarnya pakai HS, jadi agak tinggi. HS tahun segitu harusnya masih di sini. Oh iya, gue belajarnya di situ. Jadi orang udah nggak lihat zaman dulu gue SMA, teman-teman pakai Wonder, pakai DX gitu ya. Gue pakai Lo nggak mau bangun HS lagi? Udah cukup. Tapi menarik juga mungkin ya. Kalau sekarang kalau kita lihat mobil-mobil kijang kotak keluar lagi, ya kan? Starlet dikeluarin lagi. Starlet mahal-mahal. Pokoknya semua yang berbau 90 sekarang dibagusin, dikeluarin lagi. Betul. Jadi 90-an sekarang kalau kondisi bagus tuh harganya
bisa tinggi sekali gitu karena memang banyak orang yang mencari mobil 90-an dengan kondisi bagus. Ada yang mobil 90-an yang memang waktu itu ada di Indonesia, tapi juga ada mobil yang 90-an yang gak ada di Indonesia. Iya. Jadi itu rata-rata masuknya build up. Dulu tuh mobil harus dirakit di Indonesia. Kalau sekarang mobil build up boleh dijual. Iya. Dulu mobil yang dijual di Indonesia harus rakitan Indonesia, kecuali mobil buat kedutaan. Nah, biasanya dari kedutaan-kedutaan tuh. Ya. Masuknya mobil yang aneh-aneh itu. Baru ya kan, surat dibeli, ya kan ditukar dari situ tuh. Iya. Lu punya mobil 90s BMW 318i E30. E30. Sama seperti yang dipakai sama catatan si Boy. Asik. Bukan karena gua ngerasa seperti si Boy ya. Tapi itu pasti ada efeknya. Sebenarnya alasan gue beli mobil itu karena gue mau challenge juga. Waktu itu challenge BMW 90s bareng teman-teman gue, Om Mobi sama Ridwan. Abis dibeli, abis selesai challenge, abis selesai bikin konten, rencananya mau dijual. Tapi jadi sayang. Dan akhirnya gue end up malah merestorasi mobil itu dan sekarang disimpan. Lo percaya ya begitu? Begitu dia masuk, kayak Mas Boy ya. Pasti nggak mungkin ya. Di belakang ada sajadah. Di sininya ada tasbih. Mas Boy banget. Dan itu menurut gua gaya sekarang ini mewakili bagaimana seperti yang gue taruh di sini, bagaimana pop culture itu mempengaruhi gaya berpikir, gaya atau taste anak-anak anak 90-an sampai sekarang gitu ya. Makanya musiknya sampai sekarang bertahan bagus, 90-an, 80, 90-an. Juga taste sama mobil-mobil klasik ini. Ini juga yang membedakan mereka. Jadi istilahnya punya mobil, gue punya duit, gue lebih baik punya mobil klasik. Iya. Kalau kita beli mobil baru yang mahal, oh ya lo punya duit. Tapi kalau misalnya kita melihara mobil klasik yang tapi lo punya taste. Ya, itu yang dikejar saudara-saudara. Karena taste nggak bisa dibeli. Iya. Oke, oh benar. Nah, kita nih ada satu pertanyaan yang menarik karena kemarin waktu kita cerita ada gaya baru atau hobi barunya Fitra Eri. Tapi yang diajarkan oleh kedua orang tua gue adalah kedisiplinan dan kejujuran. Itu yang dari dulu gue nakal, hukumannya nggak akan seberat dibanding gue bohong.